Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan pembahasan pada minggu lalu. Di sini kami akan membahas tentang contoh-contoh dari cutting plane dan BNB. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Teguh Pasma Hendri, Adi Putra Andika, Alex Setiawan, Debbie Hindriansah, Tri Aulia Wahyuni, Saprika Sultan, dan Rini Uswatun Hasanah. Kita lanjut ke di sini saya akan membahas sedikit tentang metode cutting planes dan metode branch and bond. Metode cutting planes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear untuk variabelnya harus bulat, baik bulat murni maupun campuran dengan penambahan batas baru yang disebut dengan geometri. Langkah-langkah penyelesaian metode cutting planes. Yang pertama, selesaikan masalah integer programming dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, periksa solusi optimum yang diperoleh dari langkah 1. Jika variabel keputusan solusi optimum sudah bernilai bulat atau integer, maka proses selesai. Jika variabel keputusan pada solusi optimum masih bernilai pecahan, maka proses berlanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga, buat batasan atau kendala geometri dan selesaikan dengan metode dual simplex. Selanjutnya, kembali ke langkah B, periksa solusi optimumnya. Ketika sudah optimum, maka tahapan selesai. Kemudian metode BNB atau cabang dan batas adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menghasilkan penyelesaian optimal program linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat. Sesuai dengan namanya, metode ini membatasi penyelesaian optimum yang akan menghasilkan bilangan pecahan dengan cara membuat cabang atas dan bawah bagi masing-masing. Langkah-langkahnya adalah menyelesaikan masalah program linear dengan cara simplex biasa, kemudian meneliti solusi optimumnya. Jika variabel basis yang diharapkan bulat adalah bulat, maka artinya solusi optimum bulat sudah didapatkan atau dicapai. Kemudian nilai solusi pecahan yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi solusi bulat pada masalah itu. Kemudian untuk setiap sub masalah, nilai solusi optimum kontinu fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas. Solusi bulat terbaik menjadi batas bawah, atau pada awalnya ini adalah solusi kontinu yang dibulatkan ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke contoh, di mana contohnya adalah maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 6, kemudian 5x1 tambah 9x2 kecil dari sama dengan 45. x1 dan x2 non negatif integer. Di sini terdapat iterasi 0 dihasilkan dari sini yang sudah diubah ke bentuk kanonik sehingga mendapatkan tabel seperti berikut, yaitu x1 sama dengan 1, x2 nya sama dengan 1, dan di sini S1 nya 0, S1 nya 1, S2 nya 0, dan EK nya 6. Begitu di bawahnya kita dapatkan dari sini yang sudah dibentuk dan yang sudah diubah dalam bentuk kanonik. Kemudian kita ingat kembali pada materi sebelumnya atau pada mata kuliah sebelumnya, itu tentang pemrograman linear, di mana dalam mencari angka pivot yaitu dengan cara mencari kolom pivot di sini, di mana mencari nilai negatif yang paling kecil, yaitu di sini terdapat min 8 di sini sebagai kolom pivotnya. Kemudian kita cari baris pivotnya dengan cara mencari rasionya terlebih dahulu, yaitu di sini 45 dibagi 9 mendapatkan hasil 5, dan 6 dibagi 1 sama dengan 6, sehingga hasil terkecilnya adalah pada baris ini, yaitu rasio dengan 5 tadi, sehingga kita dapatkan angka pivotnya adalah 9. Di sini saya tandai dengan warna merah. Kemudian masuk ke perhitungannya ada di bawah ini, yaitu dengan di sini harus 0, 1, dan di sini 0. Perhitungannya ada di bawah ini sehingga menghasilkan iterasi 1, yaitu pada kolom tabel di sini. Apakah di solusi di sini sudah optimal? Belum, karena di sini terdapat solusi yang masih non integer, yaitu pada x1. Maka kita lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu dengan mencari angka pivotnya. Sama dengan langkah sebelumnya, kita cari
kolom pivotnya di sini X1, kemudian kita cari baris pivotnya dengan cara mencari nilai terkecil dari rasionya tadi, kita dapatkan pada baris ini yaitu 4/9. Di sini sudah saya tandai dengan warna merah. Kemudian kita lakukan perhitungan di mana di sini harus bernilai 1, di sini 0 dan di sini 0, sehingga perhitungannya ada di bawah ini. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi, cukup teman-teman lihat pada perhitungan di bawah ini. Kemudian kita masuk ke iterasi selanjutnya. Di sini kita sudah mendapatkan tabel optimal dengan X1 dan X2 nya sudah bilangan bulat, namun di sini NK-nya belum integer atau bilangan bulat, sehingga kita melakukan iterasi selanjutnya. Namun kita di sini kita tambahkan kendala Gemori. Yang kita butuhkan di sini kan X1 dan X2 merupakan bilangan integer, maka dibuatlah kendala Gemori di mana nilai FI terbesar pada nilai X2, sehingga dari persamaan kedua didapatkan. Maksudnya di sini nih solusi optimal dari X1 dan X2 nya mana yang lebih besar. Yang lebih besar yaitu X2, sehingga kita gunakan pada baris X2 ini. Maka di sini kita tulis X2 sama dengan min 5/4 S1 ditambah 1/4 S2 sama dengan 15/4, atau X2 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi min 1,25 S1 ditambah 0,25 S2 sama dengan 3,75. Kemudian kita buat kendala Gemorinya dengan cara kita tulis terlebih dahulu di sini 3,75, 0,25 dan min 1,25. Cara membuat kendala Gemori adalah kita cari nilai bilangan bulat terkecil yang mendekati 3,75. Di sini yang mendekati 3,75 kan 3. Maka agar hasilnya 3,75, maka di sini kita tambah 0,75 yaitu 3,75. Kemudian 0,25 sama yaitu nilai terkecil bilangan bulat yang mendekati 0,25 yaitu 0. Sehingga kita tambahkan 0,25. Kemudian min 1,25, mengapa di sini min 2? Karena min 2 itu bilangan bulat terkecil yang mendekati min 1,25, sehingga min 2 ditambah 0,75 hasilnya nanti akan menjadi min 1,25. Kemudian kita susun X2 sama dengan min 2 S1 ditambah 0,75 S1 ditambah 0 S2 dan ditambah 0,25 S2 sama dengan 3 tambah 0,75. Kemudian kita pisahkan integer dan non integer, di mana integernya di sini adalah X2 sama dengan min 2 S1 ditambah 0 S2 dikurang 3 sama dengan yang non integernya adalah 0,75 dikurang 0,751 dikurang 0,251. Maka terbentuklah cutnya yaitu 0,75 dikurang 0,751 dikurang 0,25 S2. Agar bisa lanjut ke iterasi selanjutnya, ubah ke bentuk kanonik dengan menambahkan select variabel, sehingga hasilnya adalah min 0,75 S1 dikurang 0,25 S2 ditambah S3 sama dengan di sini pindah ruas menjadi min 0,75, atau SG-nya kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu min 3/4 S1 dikurang 1/4 S2 ditambah S3 sama dengan min 3/4. Kemudian terbentuklah kendala Gemori yang baru pada tabel di sini. Tabel di sini belum optimal karena masih terdapat bilangan negatif. Untuk menyelesaikan ke langkah selanjutnya, kita harus menggunakan dual simplex. Kenapa? Karena tidak bisa kita menggunakan metode simplex biasa, karena di sini terdapat pada solusi optimalnya bernilai bilangan negatif. Selanjutnya kita cari angka pivotnya sama dengan sebelumnya. Kita cari kolomnya terlebih dahulu. Kolomnya terdapat di sini. Kemudian kita cari barisnya. Barisnya di sini sama dengan langkah sebelumnya tadi, sehingga kita dapatkan angka pivotnya adalah min 3/4. Kemudian kita mencari
Setelah kita mendapatkan angka pivot di sini, selanjutnya kita melakukan perhitungan, di mana perhitungannya pada kolom ini harus bernilai 0, di sini harus 0, di sini harus 1, dan sini harus 0, yaitu dengan cara pada perhitungan berikut ini. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, cukup teman-teman lihat di sini perhitungannya, sehingga pada perhitungan ini kita dapatkan iterasi baru, yaitu pada kolom ini, dimana pada tabel ini sudah memiliki solusi optimum, dimana X1 nya memiliki nilai optimumnya 0, X2 5, SG nya 1, dan Z nya 40, sehingga berdasarkan pada iterasi keempat didapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan Z sama dengan 40. Karena solusi X1 dan X2 yang didapatkan sudah merupakan solusi yang integer, maka iterasi sudah selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh 1. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil atau sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil atau sama dengan 45. X1 dan x2 non-negatif integer. Solusi yang didapatkan dengan metode simplex adalah x1 sama dengan 9/4 sama dengan 2,25, X2 sama dengan 15/4 sama dengan 3,75, dan Z sama dengan 165/4 sama dengan 41,25. Solusi integer dengan metode branch and bound didapatkan dengan mencabangkan masalah tersebut menjadi dua bagian, dengan menambahkan masalah tersebut menjadi dua bagian, dengan menambahkan pembatas untuk variabel yang memiliki nilai bagian pecah yang terbesar. Kemudian setiap pencabangan masalah diselesaikan dengan metode simplex untuk mencari nilai optimumnya. Variabel terpilih untuk dilakukan pencabangan adalah X2, sehingga didapatkan pembatasan baru, yaitu X2 kecil atau sama dengan 3 dan X2 besar atau sama dengan 4. Masalah yang didapat adalah bagian A. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil atau sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil atau sama dengan 45, dengan x2 kecil atau sama dengan 3, dan x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Bagian B, maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1, x2 kecil atau sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil atau sama dengan 45, x2 lebih besar dari 4, x2 lebih besar atau sama dengan 4, x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Solusi untuk masalah bagian A adalah Z sama dengan 39, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 3. Solusi untuk masalah bagian B adalah Z sama dengan 41, X1 sama dengan 1,8, dan X2 sama dengan 4. Pada masalah bagian A sudah kita dapatkan solusi semuanya bulat. Akan tetapi masalah bagian B solusinya masih ada yang pecahan, sehingga masih memungkinkan untuk dicari solusi bulat lainnya yang nilainya mungkin lebih besar dari solusi A. Dengan demikian, masalah B dapat dicabangkan lagi menjadi dua bagian, yaitu B1 dan B2 dengan menambahkan X1 kecil atau sama dengan 1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 2. Contoh pada bagian B1, maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil atau sama dengan dari 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil atau sama dengan 45, dengan x2-nya lebih besar atau sama dengan 4, x1 lebih kecil atau sama dengan 1, x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Bagian B2, maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kecil atau sama dengan 6, 5x1 ditambah 9x2 kecil atau sama dengan 45, dengan x2 lebih besar atau sama dengan 4, dan x2 kecil atau sama dengan 2. x1, x2 lebih besar atau sama dengan dari 0. Maka solusi dari masalah bagian B1 adalah Z sama dengan 40,55
nilai X1 sama dengan 1 dan nilai X2 sama dengan 4,44. Dan untuk bagian B2 tidak ada solusi yang visible. Berdasarkan solusi tersebut, maka masalah B1A dan B1B dengan menambahkan kendala X2 kecil atau sama dengan 4 dan X2 lebih besar atau sama dengan 5, dengan penambahan kendala X2 lebih besar dari 4 pada bagian B1A tersebut telah menambahkan didapatkan Z sama dengan 37, kendala Z1 sama dengan 1, dan X2 besar atau sama dengan 4. Penambahan kendala X2 lebih besar atau sama dengan 5 pada bagian B1B mengakibatkan nilai Z sama dengan 40, nilai X1 sama dengan 0, dan nilai X2-nya sama dengan 5. Pencarian solusi integer sudah selesai dengan didapatkan solusi pada bagian B1A dan B1B, dan keduanya merupakan integer. Dari semua pencarian solusi integer, yang menghasilkan solusi integer maksimum adalah pada bagian B1B dengan hasil Z sama dengan 40, X1 sama dengan 0, dan X2 lebih besar atau sama dengan 5. Ringkasan hasil pencarian solusi dapat digambarkan dalam diagram 1 berikut. Nah, di bagian diagram 1 ini merupakan kesimpulan pada metode branch and bound, di mana ketika kita masih terdapat bilangan yang non-integer, maka dilanjutkan percabangan hingga ditemukan solusi optimal, di mana semuanya harus integer. Kesimpulannya adalah penggunaan metode branch and bound sedikit sekali kesalahannya, namun memerlukan perhitungan yang lebih banyak. Sedangkan metode cutting plane lebih cepat mencapai optimal karena dengan penambahan kendala Kumori efektif menghilangkan solusi yang kontinu. Metode Gomori lebih baik digunakan jika variabelnya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.